Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmutrik dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Islam pada masa Abbasiyah. Di sini saya akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pendirian Bani Abbasiyah, yang kedua adalah periodisasi masa dinasti Abbasiyah, yang ketiga adalah peran penting Ibnu Sina pada masa Abbasiyah, dan yang terakhir tokoh yang menyerupai Ibnu Sina. Langsung saja pada pembahasan yang pertama adalah pendirian dinasti atau Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi setelah keberhasilannya menggulingkan dinasti Umayyah yang telah berkuasa sejak tahun 661 Masehi. Pendirian dinasti ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari kekecewaan mendalam yang dirasakan banyak umat Islam terhadap pemerintahan Umayyah yang cenderung otoriter dan nepotistik. Diskriminasi terhadap kaum non-Arab atau Mawali, maraknya ketimpangan sosial, serta melemahnya semangat keadilan dalam pemerintahan menjadi pemicu utama munculnya gerakan oposisi besar. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat ini menegaskan pentingnya nilai keadilan dalam pemerintahan yang menjadi salah satu kritik utama terhadap dinasti Umayyah dan alasan mendasar bagi bangkitnya Abbasiyah. Gerakan pendirian Abbasiyah dimulai dari wilayah Khorasan, tempat yang jauh dari pusat kekuasaan Umayyah di Damaskus. Namun strategis karena banyak dihuni oleh kelompok Mawali dan orang-orang yang menaruh simpati terhadap keluarga Nabi. Salah satu tokoh sentral dari gerakan ini adalah Abu Muslim Al-Khurasani, seorang jenderal karismatik yang mampu mempersatukan berbagai kelompok termasuk Syiah moderat dan pendukung Bani Hashim untuk melawan kekuasaan Umayyah. Gerakan ini mengklaim bahwa kepemimpinan umat Islam seharusnya kembali kepada Ahlul Bait, yakni keluarga Nabi Muhammad, dan dalam hal ini kepada keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Oleh karena itu, dinasti ini disebut dinasti Abbasiyah. Gerakan revolusioner ini mencapai puncaknya dalam pertempuran Talas dan kemudian dalam pertempuran Zab besar tahun 750 Masehi yang menandai kekalahan dan terbunuhnya khalifah terakhir dinasti Umayyah, Marwan bin Muhammad, serta berakhirnya kekuasaan Umayyah di timur Islam. Kebijakan awal Abbasiyah menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap kaum non-Arab dan menekankan nilai keilmuan, toleransi, serta pemerataan terhadap keadilan sosial sebagai fondasi awal pemerintahannya. Pendirian dinasti ini pun dianggap sebagai awal dari masa keemasan Islam, yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, filsafat, astronomi, dan juga seni. Yang kedua di sini adalah periodisasi masa dinasti Abbasiyah. Ada beberapa tahap. Tahap pertama atau tahap awal yaitu era kemegahan pada tahun 750 Masehi hingga 833 Masehi. Tahap ini berawal dari keberhasilan Abu al-Abbas as-Soffah dalam menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah yang mencapai titik tertingginya ketika Harun ar-Rasyid memimpin pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Pada masa ini, dinasti Abbasiyah menikmati kestabilan politik yang kokoh, perluasan teritorial yang mengesankan, serta kesejahteraan ekonomi yang mengagumkan. Karakteristik pemerintahan periode ini meliputi penerapan sistem birokrasi Persia yang maju, pengembangan lembaga-lembaga pendidikan, serta dukungan penuh terhadap kegiatan intelektual. Yang kedua adalah tahap era tengah atau melemahnya kekuasaan politik pada tahun 833 sampai 945 Masehi. Tahap kedua dimulai dengan krisis pewarisan tahta pasca meninggalnya Harun ar-Rasyid yang memicu konflik internal antara kedua putranya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Walaupun Al-Ma'mun keluar sebagai pemenang, kejadian ini menandakan permulaan erosi otoritas Khalifah Abbasiyah. Selama periode ini, kekuasaan Khalifah mengalami pembatasan yang signifikan akibat intervensi pasukan Turki dan kemunculan kerajaan-kerajaan lokal yang beroperasi secara semi-mandiri. Menariknya, periode ini justru mencatat pencapaian tertinggi dalam perkembangan intelektual Islam. Bait al-Hikmah mencapai masa keemasannya, aktivitas penerjemahan mencapai momentum tertinggi, dan sejumlah cendekiawan muslim melahirkan karya-karya fenomenal yang memberikan dampak besar bagi peradaban manusia. Yang terakhir adalah era simbolik.
pada tahun 945 Masehi menandai momen ketika dinasti Buyid berhasil mengendalikan Baghdad dan mengambil alih kendali politik yang sesungguhnya sambil tetap mengakui legitimasi spiritual Khalifah Abbasiyah. Periode ini menunjukkan berakhirnya dominasi politik aktual dinasti Abbasiyah meskipun institusi khalifah masih eksis sebagai representasi keagamaan. Para khalifah dalam periode ini hanya memiliki pengaruh yang sangat minimal, sementara kekuasaan politik yang sebenarnya dikuasai oleh berbagai dinasti militer seperti Buyid, Seljuk, dan kemudian Ayyubiyah. Periode ini berkulminasi dengan penghancuran Baghdad oleh serangan Mongol pada tahun 1256 Masehi dan tewasnya Khalifah Al-Musta'sim. Pembahasan yang ketiga adalah peran penting Ibnu Sina dan pengaruhnya pada masa Abbasiyah. Ibnu Sina atau Avicenna adalah salah satu ilmuwan dan filsuf besar yang muncul pada masa keemasan dinasti Abbasiyah. Lahir di wilayah Bukhara, Ibnu Sina menjadi simbol kejayaan intelektual Islam yang menggabungkan ilmu kedokteran, metafisika, logika, astronomi, hingga kimia dalam satu kesatuan pemikiran. Pengaruh Ibnu Sina dalam bidang ilmu umum ialah memberi sumbangsih besar pada ilmu filsafat, khususnya dalam pengembangan metafisika dan logika Aristotelian yang ia integrasikan dengan pemikiran Islam. Dalam bidang kimia dan fisika, ia juga membahas tentang eksperimen dan metode ilmiah secara sistematis. Ibnu Sina bukan hanya tokoh besar di bidang filsafat dan logika, tapi juga seorang ilmuwan medis yang meninggalkan warisan besar terutama dalam bidang kebidanan. Pemikirannya yang mendalam dan observasinya yang teliti menjadikan canon of medicine sebagai fondasi penting dalam sejarah pengobatan, termasuk kebidanan dan kesehatan reproduksi perempuan. Pemahaman medisnya jauh mendahului zamannya dan tetap relevan hingga era modern. Pengaruh besar Ibnu Sina dalam dunia medis tampak dalam bidang kebidanan, di mana ia berhasil menjelaskan beberapa aspek penting seperti yang pertama teori persalinan dan fungsi plasenta, yang kedua pemahaman tentang kemandulan dan terapi herbal, yang ketiga diagnosis dan penanganan masalah persalinan, yang keempat regulasi siklus menstruasi dan stimulasi persalinan. Nah, kontribusi Ibnu Sina inilah yang mendorong saya untuk menjadi tertarik dengan beliau ini karena pengaruhnya terhadap bidang kebidanan. Karena beliau ini mendorong umatnya untuk mempelajari serta membagikan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan termasuk dalam bidang medis dan kebidanan adalah sarana mulia yang dapat meninggikan derajat manusia di sisi Allah. Maka peran Ibnu Sina dalam merintis ilmu kedokteran khususnya bagi kesehatan perempuan dan ibu hamil tidak hanya bermanfaat secara ilmiah, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan kebaikan sosial dalam pandangan Islam. Nah, di sini saya mengambil tokoh yang menyerupai Ibnu Sina adalah bidan desa di desa saya. Beliau bernama lengkap Ibu Nani Purwanti Eskep, tempat tanggal lahir Blitar 10 Oktober 1976. Beliau domisili di Koripan Bangle, Kanigoro, Blitar. Profesinya sebagai bidan desa Bangle, sudah menikah dan dikaruniai 3 orang putra. Di sini saya akan menceritakan perjalanan karir beliau. Bu Nani mulai perjalanan karirnya dengan penuh tekad. Sejak SD hingga SMP, beliau dikenal sebagai siswa berprestasi yang selalu meraih juara 1. Berasal dari keluarga yang sederhana, tanpa latar belakang pegawai, beliau sudah memiliki tekad kuat untuk mandiri dan tidak merepotkan orang tua. Setelah lulus SMP, beliau melanjutkan pendidikan ke sekolah perawat atau SPK dan kembali meraih prestasi terbaik. Lulus tahun 1995, beliau langsung melanjutkan pendidikan bidan selama 1 tahun. Tanpa menunda waktu, beliau memanfaatkan peluang dengan langsung bekerja. Dari awal pilihannya menjadi bidan bukan semata-mata karena profesi, tetapi juga selaras dengan keyakinan bahwa pekerjaan ini bisa menjadi jalan ibadah yang tentunya selaras dengan
Ibnu Sina tadi, melayani ibu dan anak, menyelamatkan nyawa, dan membantu kelahiran menjadi bentuk pengabdian yang bernilai di hadapan Allah. Dalam perjalanannya tentu ada tantangan. Di awal bekerja, beliau pernah mengalami kesulitan saat harus merujuk pasien karena kondisi medan dan juga minimnya pengalaman. Namun, semua itu menjadi proses pembelajaran yang memperkuat dirinya sebagai tenaga kesehatan yang tangguh. Baginya lelah adalah manusiawi, tetapi tidak ada tempat untuk menyerah. Beliau meyakini bahwa setiap pertolongan yang diberikan adalah amal jariah. Prinsip hidupnya sederhana namun mengena, berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, karena Allah selalu baik kepada kita. Profesi sebagai bidan telah membuka banyak keberkahan dalam hidupnya, dari keluarga yang harmonis hingga kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada beliau. Beliau juga aktif membantu masyarakat kurang mampu dengan memberikan bantuan berupa makanan, susu, vitamin sebagai bentuk pengabdian yang nyata. Pesan beliau sederhana namun bermakna. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain dimanapun berada. Jangan risau karena kita dicap tidak bisa apa-apa. Kesempurnaan dan ilmu semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa mungkin kita memberikan, menyumbangkan, mendharma baktikan apa yang kita punya dengan ilmu kita, dengan keterampilan kita, dengan pengalaman dan pengetahuan kita, sebisa mungkin mengerjakan apa-apa yang sudah diamanahkan dengan baik dan ikhlas. Dan kita harus berbuat baik kepada siapapun sebagaimana Allah juga sudah berbuat baik kepada kita. Nah, kesimpulan analisis dari makalah yang saya buat adalah saya setuju dengan pembahasan dalam makalah ini karena tidak hanya menjelaskan sejarah berdiri dan periodisasi dinasti Abbasiyah, tapi juga menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban Islam. Sosok Ibnu Sina menjadi bukti nyata bahwa Islam pernah mengalami masa kejayaan dalam ilmu kedokteran dan filsafat. Karya-karyanya, terutama dalam bidang kebidanan, sangat relevan dan memberi teladan bagi generasi sekarang agar terus mencintai ilmu dan berkontribusi positif. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yang artinya katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Dalil ini menegaskan bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, maka peradaban yang maju seperti masa Abbasiyah tidak lepas dari peran para ilmuwan seperti Ibnu Sina yang terus mencari dan mengamalkan ilmu. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua untuk terus belajar dan menebar manfaat. Sekian makalah yang dapat saya presentasikan. Apabila banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.